Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Dwi Payana. NIM saya 17240019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas mandiri 3, mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai analisis bahasa dari pidato tokoh-tokoh di Indonesia. Adapun untuk tokoh daripada presentasi saya ini adalah Gibran Raka Buming Raka yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029 yang menjabat mendampingi Presiden Prabowo Subianto, putra sulung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Untuk biografinya sendiri, beliau mengawali karir sebagai pengusaha sukses di bidang kuliner sebelum akhirnya terjun ke dunia politik sebagai wali kota, yaitu wali kota Surakarta atau Solo. Kemudian beliau sampai saat ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Sosoknya kini menjadi representasi tokoh muda yang memegang posisi strategis dalam kepemimpinan nasional. Adapun untuk link video fullnya bisa diakses lewat link tersebut. Link tersebut adalah link YouTube, jadi saya ambil materinya dari YouTube sehingga saya bisa analisis materinya saat ini. Adapun pembahasannya berupa saya memotong-motong scene-scene-nya adegan per adegan sehingga saya analisis per data-datanya sehingga dari situ kita bisa menganalisis bagaimana kaidah kebahasaan dari pidato Gibran Raka Buming Raka. Kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama. Abdul Mukti di situ. Mungkin Bapak Ibu melihat di YouTube pidato saya di depan para kepala dinas pendidikan. Ya, barusan adalah cuplikan pertamanya. Kemudian dalam cuplikan tersebut kesalahan yang pertama adalah dari segi pleonasme atau eh, kelebihan kata. Kesalahan dalam cuplikan tersebut adalah penggunaan kata para, yaitu mengulang kata para menjadi para menciptakan bentuk jamak ganda yang tidak logis. Sedangkan kata para itu menunjukkan kata jamak. Mengulanginya menjadi para adalah pemborosan kata yang tidak bagus secara tata bahasa. Sehingga perbaikannya menjadi di depan para kepala dinas. Selanjutnya, Ini adalah foto apel akbar Kokam di tahun 2023. kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah ketepatan preposisi. Dalam hal ini preposisi atau kata depan di secara spesifik digunakan untuk menunjukkan tempat atau ruang, sedangkan waktu adalah konsep abstrak dan temporal. Perbaikannya seharusnya adalah apel akbar kokam pada tahun 2023, kan di tahun 2023. Lalu selanjutnya, Luar biasa sekali. Jadi efek multiplier efeknya luar biasa sekali. Hotel-hotelnya rame lagi. untuk selanjutnya adalah penggunaan istilah asing. Sebagai pejabat negara dalam forum resmi, penggunaan bahasa Indonesia wajib digunakan dan diutamakan sesuai Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009. Istilah asing hanya boleh digunakan jika belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Multiple effect seharusnya jadi efek bergandanya luar biasa sekali. Sehingga penggunaan kata istilah asing menjadi kurang tepat dalam pidato tersebut. Lalu selanjutnya, UMKM, dari yang jualan cilok, wedangan, ojol, semuanya rame. Ini saya kira luar biasa sekali. Ini menjadi trigger untuk recovery pasca COVID. Jadi saya sekali lagi secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada itu kesalahan selanjutnya adalah penggunaan istilah asing. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Itu perbaikan kata recovery menjadi untuk pemulihan pasca COVID. Kata recovery ini sangat umum dan padanannya sudah diketahui oleh hampir masyarakat. Tidak ada urgensi atau kekhususan makna yang mengharuskan penggunaan kata Inggrisnya, sehingga bisa menggunakan kata pemulihan. Lalu selanjutnya adalah kata trigger. Kata trigger ini seharusnya menjadi
pemicu untuk pemulihan, bukan trigger. Dikarenakan bahasa Indonesia memiliki kata pemicu atau pemantik. Dalam konteks ekonomi yang dibicarakan, kata pemantik ini terdengar lebih elegan dan sastrawi dibanding kata trigger. Kemudian selanjutnya adalah ojek daring, yang merupakan perbaikan dari ojol. Ojol memang akronim populer atau slang yang dibentuk masyarakat, tapi bukan akronim yang resmi negara, sehingga secara tata bahasanya kurang tepat. Pidato kenegaraan menuntut laras bahasa yang tinggi, sehingga kata yang tepat dari perbaikan tersebut dari ojol adalah ojek daring. Ya. Lalu kita lanjutkan untuk materinya. Setelah penggunaan istilah asing yang salah, itu untuk perbaikannya recovery menjadi pemulihan, trigger menjadi pemicu, dan ojol menjadi ojek daring. Selanjutnya, Kan itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan. Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, lalu untuk pembahasannya adalah dari struktur kalimat lisannya. Kalimat tersebut berbunyi, ini zonasi harus dihilangkan di menit 4 lewat 45 detik. Kalimat zonasi ini memiliki struktur yang rancu. Kata ini diletakkan sebagai awal dari penunjuk topik yang merupakan ciri ragam cakapan atau lisan, bukan ragam tulis. Kita harus paham dari konteks pembicaraan tersebut. Konteks tersebut adalah zonasi dari sistem masuk sekolah ya, dalam arti sistem penerimaan siswa. Seharusnya perbaikannya menjadi sistem zonasi ini harus dihilangkan, bukan sekedar ini zonasi harus dihilangkan. Struktur ini dipengaruhi oleh gaya bahasa lisan. Kata penunjuk ini diletakkan di depan subjek tanpa kejelasan rujukan, sehingga membuatnya rancu secara gramatika formal. Lalu selanjutnya, kan, Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. lalu untuk kesalahannya adalah campuran kata teknis. Masih berhubungan dengan topik sebelumnya yaitu istilah asing. Meskipun dunia teknologi sangat lekat dengan bahasa Inggris, Badan Bahasa sudah melakukan pembakuan istilah seputar teknologi informasi. Karta coding sepadan dengan pengodean, dan programming sepadan dengan pemrograman. Menggunakan istilah Indonesia ini untuk konsep teknologi canggih justru penting untuk menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu mewadahi konsep-konsep modern. Seharusnya perbaikannya menjadi pentingnya belajar pengodean, pentingnya belajar pemrograman. Lalu selanjutnya, Tadi Mas Zulkifar sudah menyampaikan pentingnya mengubah future challenge menjadi future opportunity. Sekali lagi kita beruntung. lalu untuk kesalahannya adalah frasa terjemahan mentah. Dalam hal ini, kalimat di pidato mengubah future challenge menjadi future opportunity di menit 6 lewat 15 detik. Ini adalah penggunaan frasa utuh dalam bahasa asing. Jika audiensnya adalah masyarakat Indonesia, penggunaan bahasa asing mungkin bisa menghambat pemahaman dari audiens, sehingga melanggar etika pidato pejabat publik. Seharusnya perbaikannya menjadi mengubah tantangan masa depan menjadi peluang masa depan. Konsep ini tidak memiliki kesulitan penerjemahan. Tantangan masa depan dan peluang masa depan adalah frasa yang sangat jelas, baku, dan memiliki beberapa setara dan makna yang bermakna. Tidak harus menggunakan istilah asing, future challenge menjadi future opportunity. Lalu selanjutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini ada Pak Abdul Mukti di situ. Mungkin Bapak Ibu melihat di YouTube pidato saya di depan. lalu untuk kesalahan selanjutnya adalah pada diksi percakapan. Menunjukkan keberadaan seorang menteri dengan kata di situ terasa kurang hormat ya dalam budaya ketimuran. Kata itu atau di situ biasanya menunjuk objek atau jarak yang agak jauh. Ini berkaitan dengan sosiolinguistik atau kesantunan dalam berbahasa.
Dalam forum resmi, memperkenalkan pejabat sebaiknya menggunakan kalimat deklaratif yang penghormatan, seperti telah hadir bersama kita atau kami menyambut kehadiran Bapak. Kata di situ itu kesannya kayak lokasi fisik semata dan kurang sopan dalam menyambut kehadiran subjeknya, terutama pejabat publik lainnya. Seharusnya perbaikannya menjadi hadir bersama kita Bapak Abdul Mukti atau telah hadir Bapak Abdul Muti di sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam tahap kesimpulan. Untuk ide pokok pidato tersebut berfokus pada visi pemuda dan pendidikan. Pidato ini memang menitik beratkan pada peran sentral pemuda dan kolaborasi dengan Muhammadiyah menuju Indonesia Emas 2045. Secara ide pokok, pidato ini sangat eh, relevan dengan generasi zaman sekarang. Walaupun begitu, gaya bahasanya tidak baku. Gibran menggunakan pendekatan komunikasi yang egaliter dan santai untuk mendekati audiens muda. Namun, ya walaupun begitu, hal ini berdampak pada banyaknya penggunaan istilah asing atau code mixing dan diksi percakapan yang menyimpang dan tidak sesuai tata bahasa. Kemudian, poin yang ketiga adalah kesenjangan substansi. Walaupun memang secara keseluruhan terdapat kontradiksi antara materi, pidato yang berbobot, dan teknokratis dengan cara penyampaian yang kurang disiplin secara tata bahasa, hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan yang lebih baik antara membangun kedekatan emosional dengan audiens. Sehingga perlu digarisbawahi lagi untuk revisi dari eh, pidato tersebut. eh, Baiknya menggunakan bahasa yang lebih relevan terhadap audiens, terutama di Indonesia, menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan eh, memerhatikan nilai-nilai kesopanan dan kesantunan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.